Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya mau nanya nih sama pemirsa dan juga bapak dan ibu yang ada di sini. Tahu penyakit stroke? Ya. Tahu kan? Tahu kan? Oke. Stroke ini adalah sebuah penyakit yang serangannya mendadak, tiba-tiba, kondisinya gawat darurat. Harus ditangani secara cepat dan tepat. Nah, masalahnya banyak di antara kita yang kadang nggak tahu kalau stroke itu harus diapain nih, betul nggak? Ada teman kita stroke, aduh harus apa nih, ya nggak sih? Ya, nah hati-hati, salah penanganannya bisa fatal. Jadi sekarang kita akan berbincang dengan Dr. Subradi Leo SPBS dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Ya. Hai dokter, apa kabar? Hai Ronald, kabar baik? Bagaimana pemirsa di rumah? Sehat. Sehat dok. Nah dok, ini mengenai stroke. Kalau misalnya ada tetangga, saudara terkena stroke, yang harus kita lakukan tuh apa sih? Takutnya salah gitu loh. Yang pertama dan terutama kalau stroke terjadi di rumah, paling sering kita lihat gejalanya, wajahnya tiba-tiba lemas, atau tangannya tiba-tiba lemas, atau bicaranya pelo, atau ada gangguan melihat wajahnya micing, segera bawa ke rumah sakit. Yang utama adalah mengamankan jalan nafasnya. Kalau pasiennya tersedak, dikeluarkan barang-barang yang ada di mulutnya, ludah kah, ada sisa makanan. Ya. Kalau ternyata datangnya atau keluhannya itu kejang, jangan memasukkan barang apapun ke dalam mulutnya karena itu bisa mengganggu saluran nafasnya. Ya. Kemudian telepon ambulan atau bawa segera ke rumah sakit dengan kendaraan sendiri. Datang ke UGD, nanti di situ akan dilakukan penanganan pertama oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya. Tuh ingat ya, jadi kalau misalnya ada yang terkena stroke nih, ya, kejang-kejang, jangan dimasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Karena sekarang kan banyak yang merasa, wah kejang nih, mari kita masukkan sendok ke dalam mulutnya. Nggak boleh, ya. Atau itu dikasih minum. Hati-hati, justru, tadi kan dokter Brady bilang, harus kita amankan saluran pernafasan. Takutnya apa? Tersedak. Saya mau bertanya Mas Ronald dan dokter. Ya. Saya pernah lihat ada seseorang tiba-tiba pingsan, entah karena stroke atau karena apa. Ya. Terus ada yang menolong dengan cara ditepuk-tepuk atau ditusuk-tusuk telinga sama tangannya. Itu cara penanganan seperti itu benar atau tidak? Benar nih. Ini sering terjadi, sering saya temukan juga, betul. Yang pertama, tindakan apapun yang dilakukan pada pasien, ditusuk, dicubit, atau ditekan jarinya, itu tidak memperbaiki kondisi stroke-nya. Kalau ada gejala mata atau gangguan di wajah, lemah anggota gerak, bicara tidak nyambung atau sulit dimengerti, segera bawa ke rumah sakit. Tujuannya adalah kita mengetahui itu stroke atau bukan. Jadi tindakan yang di rumah ditekan atau ditampar atau disembur atau itu tidak menjelaskan keluhan stroke-nya. Jadi jelas pemirsa ya, juga penonton, ibu ya jelas ya. Kalau misalnya ada yang pingsan, takutnya dia stroke atau apa, ditusuk-tusuk, ya, ditepuk-tepuk, dicubit-cubit, itu hanya mitos. Itu bukan sebuah pertolongan pertama pada stroke. Dr. Brady, yang saya tahu stroke itu kan ada dua ya penyebabnya. Ada yang gara-gara pecah pembuluh darah dan juga ada yang karena tersumbat. Nah, dari dua jenis stroke ini sebetulnya ada perbedaan secara gejalanya nggak sih, dok? Kita tidak bisa membedakan stroke dari gejalanya. Yang bisa kita lakukan biasanya pemeriksaan CT scan atau MRI untuk membedakan apakah ini perdarahan atau sumbatan. Nanti kita bisa lihat di kantor saya. Kita tunjukkan beberapa contoh dari hasil pemeriksaan CT scan dan MRI. Gambaran CT scan seperti ini dan ini adalah MRI. CT scan biasanya kita melihat adanya perdarahan atau sumbatan ataupun bengkak otak akibat sumbatan. Perubahan yang bisa kita lihat dalam CT scan biasanya otak yang bengkak ya itu warnanya lebih hitam. Ya.
Itu yang bisa kita lihat di CT scan. Tetapi kalau gejalanya baru, hitungannya jam, itu tidak terlihat. Sehingga biasanya untuk penanganan emergensi, pasien itu datang di CT scan kepala, kemudian kita lihat ada tidak perdarahannya. Kalau tidak ada, bukan berarti tidak ada kelainan. Yang kita lakukan berikutnya adalah pemeriksaan MRI kepala untuk melihat betul tidak ada sumbatan. Karena dari sekian banyak itu kasus, paling banyak adalah stroke sumbatan. Nah, stroke sumbatan dan stroke perdarahan, dua-duanya sama bahayanya. Kira-kira seperti itu. Siapa saja yang beresiko terkena stroke? Apakah kita yang sehat-sehat aja nih ya? Aman nggak tuh? Stroke bisa menyerang semua usia umur, tetapi resikonya lebih tinggi pada kondisi-kondisi yang sudah ada kelainan sebelumnya, misalnya orang darah tinggi, ya, orang kencing manis, orang dengan riwayat orang tuanya punya stroke atau saudaranya, ya, kemudian orang dengan gangguan misalnya yang berhubungan dengan pembuluh darah, dia pernah serangan jantung, dapat obat pengencer, atau dia perlu melakukan cuci darah. Orang-orang ini mengalami resiko lebih tinggi dari orang biasa, ya. Dan stroke pun bukan hanya menyerang pada orang dewasa, anak-anak pun bisa, dan itu yang biasanya orang tidak tahu. Jadi seperti itu, Ronald dan pemirsa di rumah. Nah, jadi jelas ya pemirsa dan juga penonton, stroke ini bisa menyerang siapa saja. Mau tua, mau muda, laki, perempuan, tinggal di kota, tinggal di desa, semuanya sama aja bisa terkena penyakit stroke ya. Dan kita tadi sudah tahu gejala-gejalanya kan, jadi kalau sudah ada gejala seperti itu jangan dilama-lamain, harus langsung ke rumah sakit. Karena lebih baik mencegah. Ada satu lagi yang lebih penting, bahwa kalau penderita sudah pernah mengalami stroke, tidak tertutup kemungkinan penderita tersebut mengalami stroke ulang. Sehingga faktor resiko itu bukan, kalau tidak bisa dihilangkan, diminimalisir atau dikontrol. Tujuannya adalah mengurangi angka kecacatan. Sehingga kita bisa mengurangi resiko stroke ulangnya. Terima kasih Dokter Brady, tepuk tangan buat Dokter Brady dong. Dan pemirsa di rumah. Jauh-jauh juga kedengaran tepuk tangannya ya. Oke, jadi sudah jelas nih pemirsa juga penonton ya. Yang belum kena stroke jangan sampai kena stroke. Yang sudah kena stroke jangan sampai berulang. Nah masalahnya siapa tahu di antara kita sekarang sedang menyimpan bom waktu. Siapa tahu di antara kita sekarang sedang memupuk faktor resiko terkena stroke. Saya mau nanya sama Bapak Ibu di sini. Siapa di sini yang punya tekanan darah tinggi? Waduh, ada 3 orang. Tapi di GoHealthy ini pemirsa, kita selalu punya solusinya. Karena stroke ini memang penyakit yang fatal, tapi bukan akhir dari segalanya. Tapi yang lebih baik adalah pencegahannya. Bagaimana supaya kita nggak sampai terkena stroke. Ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi telah bersama kami dalam GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dalam GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Nah, sekarang sudah ada bersama saya di sini ya. Ada ini orang yang menurut saya orang yang paling nggak pelit ilmu soal kesehatan. Pada Bang Faidan, apa kabar Bang Faidan? Ada Mas Panji juga, Mas Panji, apa kabar? Tepuk tangan untuk Mas Panji dong. Oke, jadi kita tadi sudah tahu bagaimana cara penanganan stroke ya dari penjelasan Dr. Brady ya di segmen sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah pencegahan kita supaya nggak kena stroke. Apa sih Bang Faidon? Jadi pencegahan itu pertama dimulai dari mindset. Mau nggak kita sehat? Kalau kita pengen, kalau kita mau hidup sehat berarti mulai hari ini harus mau melakukan pola hidup sehat, ya kan? Pola hidup sehat itu makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat dan aktivitas sehat. Yuk ulangin sama-sama. Yuk. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat. Angkat tangan semua, masuk kakak. Oke.
Nanti makan sehat itu adalah kata kuncinya di makan buah 1 hari 3 kali. Kalau kita bicara tadi masalah stroke, pencegahan pertama sekali yang paling penting, nomor 1 ya Bang Ronald dan penonton di studio, minyak sehat itu penting sekali. Ini adalah untuk membantu supaya darah itu tetap encer secara alami. Minyak zaitun itu misalnya minyak zaitun atau minyak VCO, Virgin Coconut Oil, atau omega 3. Nah, kemudian kedua adalah air putih harus cukup. Nah, air putih cukup itu 30 cc per kilogram berat badan. Misalnya beratnya, Bang Ronald beratnya berapa? 70. Berarti 2,1 liter. Sehari, air putih. Ya, Bang Panji beratnya 80, 2,4 liter. Ibunya beratnya 50, 1,5 liter air putih setiap hari, nggak termasuk kopi, nggak termasuk teh. Air putih aja. Ini mencegah, ini pencegahan. Nah, kemudian tadi saya bilang, pilih makanan yang tidak digoreng, tapi enak. Karena goreng itu berisiko menyebabkan penyumbatan. Misalnya ada yang sudah punya penyakit dikasih obat sama dokter, kalau belum bisa terapkan hidup sehat, obatnya harus dimakan, jangan cari gara-gara. Ya. Banyak orang gini, aku hipertensi, aku diabetes, nggak mau minum obat. Itu namanya cari gara-gara. Membuat penyakit lebih cepat tambah parah. Artinya ketika obat harus dipakai, pakailah, tapi berusaha untuk menjalankan pola hidup sehat. Nah, ketiga, kalau memang ada dana, boleh berinvestasi di teknologi untuk membantu dampak-dampak dari diabetes, dari hipertensi yang nanti bisa menyebabkan stroke. Teknologi seperti apa? Salah satunya teknologi laser yang bisa membantu supaya aliran darah kita lebih lancar. Kalau ini bagian Mas Panji nih penjelasannya teknologi laser nih. Iya, betul sekali Ronald dan juga Bang Paidon. Dan juga penonton di sini, kita juga tahu bahwa namanya teknologi kan semakin lama perkembangannya semakin luar biasa. Kalau dulu untuk kita memanfaatkan teknologi laser, ini alatnya besar-besar. Tapi semakin lama, semakin canggih. Bahkan sekarang ini sekecil ini alatnya, kita sudah bisa merasakan manfaat dari teknologi laser. Karena ketika kita gunakan pada pergelangan tangan kita, nantinya nih sinar laser ini akan menyinari nadi kita, pembuluh darahnya. Sehingga aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser. Yang fungsinya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah kita. Kemudian supaya nutrisi, oksigen, kan menjadi lebih optimal dalam seluruh tubuh kita. Dan bagi para penderita stroke, ini bisa membantu untuk mengencerkan darah kita dan membantu mengurangi nih gumpalan-gumpalan darah penyebab serangan stroke. Ya, dan perjalanan teknologi laser dalam dunia kesehatan juga sudah lama ya? Sudah cukup lama. Jadi teknologi laser itu sekarang dipakai di banyak sekali bidang kedokteran. Sekarang yang paling banyak pakai sebetulnya adalah di dunia kecantikan ya. Untuk membuat kulit jadi lebih glowing dan lain sebagainya. Tapi ternyata laser itu fungsinya jauh lebih banyak dari itu. Nah, yang Mas Panji jelaskan tadi adalah teknologi laser khusus untuk darah. Betul sekali. Untuk memperbaiki kualitas darah gitu Mas Panji ya? Betul, karena memang prinsip dasar laser ini adalah untuk membantu melancarkan aliran darah kita dengan meningkatkan kualitas darah kita. Apalagi misalnya bagi para penderita stroke, teknologi laser ini juga dilengkapi dengan yang namanya intranasal therapy kit. Jadi kita bisa sambungkan intranasal ke rongga hidung kita. Fungsinya adalah untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita. Supaya apa? Ya, nutrisi, oksigen lebih optimal, yang akhirnya bisa membantu mencegah stroke. Yang sudah kena stroke juga bisa dibantu proses pemulihannya. Dan juga dicegah, jangan sampai stroke terjadi berulang. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Ibu, boleh? Silakan. Ada ayah saya terkena penyakit diabetes. Nah, saya sebagai anaknya, apakah saya bisa terkena penyakit tersebut? Dan yang kedua, apakah dengan teknologi laser bisa mencegah penyakit stroke? Oke. Baik. Diabetes, ayahnya diabetes. Anaknya bisa terkena diabetes juga nggak? Sangat bisa. Jadi jawabannya adalah sangat bisa karena satu, ada faktor keturunan, dua, faktor lingkungan yang sama. Bapak sama anak makannya sama kan? Gaya hidupnya nggak jauh beda soal makanan. Kemudian di luar itu misalnya nggak terbiasa juga punya aktivitas sehat seperti olahraga, makinan nambah. Apalagi usianya udah di atas 30 tahun. Ya kan? Bisa nambah lagi resikonya. Karena penuaan itu juga salah satu resiko. Jadi kalau dibilang bisa. Nah, yang kedua, ketika berbicara teknologi laser bisa bantu nggak? Bisa. Sangat membantu, khususnya untuk apa? Membantu masalah aliran darah supaya lebih lancar. Tapi ingat urut-urutannya tadi, makan sehatnya harus dikerjakan. Setelah itu, berinvestasi untuk membantu sirkulasi darah lebih bagus adalah hal yang sangat baik. Yang harus diingat juga adalah
Diabetes, kadar gula yang tinggi dalam darah bisa memicu stroke kan Mas Panji Iya, ya? betul sekali. Makanya ketika kita memanfaatkan teknologi laser, sebenarnya bukan hanya dapat membantu mencegah terjadinya stroke saja, tapi juga bisa membantu mengurangi faktor-faktor resiko yang penyebab stroke. Ya. Misalnya dalam kasus penderita diabetes ya Bu ya, ketika kita memanfaatkan teknologi laser, ini bisa membantu kita untuk mengurangi gula darah kita. Dengan cara dia akan merangsang tubuh kita untuk menjadi lebih berenergi, Bu. Biasanya Ibu kalau boleh tahu, ayahnya kadang-kadang kalau diabetes suka lemas ya Bu ya. Gampang capek, gampang ngantuk, dan akhirnya kan aktivitasnya menjadi terganggu. Nah, teknologi laser ini dia akan mengoptimalkan bagian dari sel tubuh kita yang namanya mitokondria yang nantinya supaya menjadi lebih aktif. Makanya biasanya badan menjadi lebih berenergi, lebih bersemangat. Dan akhirnya ketika memanfaatkan teknologi laser, bukan hanya gula darahnya saja yang dibantu diturunkan, tapi hidupnya juga dibantu diubahkan, Bu. Jadi waktu sama keluarga bisa lebih optimal, kalau misalnya kerja juga bisa menjadi lebih produktif. Investasi kesehatan bisa Anda miliki. Mas Panji boleh diberitahu caranya Ya, nih? jadi bagi penonton di sini dan juga mungkin pemirsa di rumah, ayo stroke ini bisa kita cegah. Makanya kita harus kurangi faktor-faktor resikonya. Seperti yang Bang Paidon bilang, ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, Betul. dan manfaatkanlah teknologi. Investasikan kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengunjungi gogomall.co.id supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu mencegah serangan stroke. Terima kasih Mas Panji. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai cara untuk mencegah serangan stroke ya. Jadi tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Berbicara mengenai stroke, hati-hati pemirsa, ya ada faktor resiko stroke. Jadi buat Anda nih yang punya kadar gula yang tinggi dalam darah, diabetes, hati-hati. Juga kolesterol dan hipertensi. Ya kan Bang Faidon ya? Tapi harus ingat juga ada juga faktor-faktor pemicu dari lingkungan. Nah, misalnya ngerokok atau lingkungannya perokok atau Anda yang Iya ya. setiap hari kena polusi. Jadi artinya semuanya salah satunya gini, stroke itu ujung-ujungnya adalah pada masalah pembuluh darah dan aliran darahnya. Ya. Jadi kita memang penting sekali untuk menjaga supaya pembuluh darah itu elastis, kemudian aliran darahnya lancar. Tadi Oke. hidup sehat tadi yang penting. Iya. Artinya kalau memang sudah dikerjakan pola hidup sehatnya, pengen lebih lagi menjaga, bolehlah kita berinvestasi gitu loh Bang Ronald. Oke, Iya. kan kita hidup di zaman modern ya, kayaknya setiap Betul. orang bawa kalau nggak punya stres, saya punya deh. Ya, apalagi kalau misalnya orang-orang di ibu kota yang harus menghadapi kemacetan jalanan, buat datang ke kantor, belum lagi tekanan pekerjaan yang begitu dahsyat, nyampe rumah tekanan keluarga mungkin. Dan makanya kenapa kita hadirkan teknologi laser dengan 3 warna laser. Ada warna merah, kuning, dan juga biru. Warna merah tadi kan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita, supaya aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, sedangkan dari yang warna kuning ini adalah untuk membantu memberikan ketenangan supaya yang tadinya stres bisa menjadi lebih rileks lah. Harapannya adalah untuk membantu proses pemulihannya. Sedangkan kalau laser warna biru, ini dia dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi. Tinggal dipakai, mekanismenya jalan gitu aja ya Mas Panji? ya? Iyalah, nggak usah dipikirin, tinggal pakai 1 hari 2 kali. Pagi hari untuk membuat badan kita menjadi lebih segar, lebih berenergi, karena kan dia merangsang tubuh kita menjadi lebih berenergi. Dan kemudian malam hari digunakan adalah untuk membantu menjaga tensi kita dan membantu supaya tidur kita kualitasnya lebih baik. Jadi bisa dibilang ini UUD dong Bang Faidon ya, ujung-ujungnya darah ya? Ujung-ujungnya kesehatan darah. Karena memang stroke, apakah itu karena pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah, itu karena kualitas pembuluh darahnya yang kurang optimal dan sirkulasi darahnya yang nggak optimal. Jadi yang harus diperbaiki itu adalah 2. Darahnya harus kondisinya baik ya Mas Ya, Panji ya, betul ya? ya. Di darahnya harus makanan sama oksigen, nutrisi gitu kan? Betul. Yang kedua sih salurannya gitu kan? Iya, Salurannya salurannya. pun Nah, harus itu tadi bagus. makanya dengan makan buah-buahan itu kita membantu menjamin elastisitas pembuluh darah. Elastisitas. Nah, nanti di dalamnya nih untuk menjaga kelancaran, tadi pola hidup itu adalah dasar. Sekali lagi dasar. Fondasi. Setelah itu kan orang boleh pakai interior design, orang boleh pakai tambahan teknologi. Gitu. Jadi ingat bahwa fondasinya boleh, tambahan teknologi juga oke.
kenapa nggak dipakai kan begitu. Ada yang mau bertanya, silahkan loh. Bapak, boleh silahkan Pak. Ini dari tadi teknologi laser itu hanya membicarakan masalah untuk pencegahan stroke. Iya. Di sini saya mau bertanya, apakah teknologi laser itu bisa untuk mencegah serangan jantung? Soalnya akhir-akhir ini banyak yang usia-usia muda meninggal akibat serangan jantung. Ya, ya. Ini dua penyakit yang memang berbahaya yang sekarang kayaknya kalau dulu anggapannya milik orang tua. Jantung, stroke, sekarang kok makin muda, usia produktif loh Bang Faidan. Betul, nah ini pertanyaan bagus sekali. Jadi perlu diingat juga ya, kalau kita bilang serangan jantung itu basicnya ada 3. Pertama otot jantungnya, kedua katup jantungnya, ketiga pembuluh darahnya. Nah kalau berbicara pembuluh darahnya memang jantung dan stroke punya kemiripan. Karena pembuluh darah yang di otak, yang di leher, yang di jantung, yang di ginjal, dan di seluruh tubuh kita itu kira-kira sama. Jadi kalau tersumbat satu bisa tersumbat di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya di sini ada sumbatan di kepala, bisa jadi udah ada sumbatan di jantung. Bisa jadi udah ada sumbatan di ginjal, ada di liver gitu. Jadi memang betul berhubungan. Jadi artinya pola untuk menjaga pembuluh darahnya, apakah untuk stroke atau jantung, sama. Jadi teknologi laser juga bisa membantu, selain membantu mencegah terjadinya stroke, juga bisa membantu mencegah terjadi serangan jantung. Ini kan laser digunakan di sebelah kiri, karena lebih dekat ke area jantung kita. Selain itu juga, nanti ada juga stimulasi dari sinar laser kepada titik akupuntur, yang nantinya bisa membantu mengoptimalkan kerja jantung kita, supaya ya aliran darah, nutrisi menjadi lebih optimal, dan bisa membantu mencegah serangan jantung. Ayo langsung saja Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda juga bisa langsung mengunjungi gogomall.co.id supaya Anda mengetahui informasi yang lebih lengkap nih mengenai teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Oke. Bang Faidan, terakhir coba tolong diingatkan lagi tentang penanganan stroke ini supaya nggak mampir ke kita amit-amit. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Mau sehat, mau kaya, mau pinter, semua harus berinvestasi. Mau sehat pun harus berinvestasi. Dan kita harus bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri, karena tidak ada yang mau ngejaga kesehatan kita kecuali dari kita sendiri. Pemirsa, semoga perbincangan kami ini bisa menambah wawasan Anda bagaimana cara pencegahan penyakit stroke. Kita jumpa lagi dalam Gold berikutnya. Cara tepat, hidup sehat.